Saya, Nikomang Sri Yuli Windarinate, saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Sawan sebagai guru bimbingan konseling. Sebagai guru PK harus memiliki wawasan terpadu terhadap konseling, mampu menguasai pendekatan, strategi, dan berbagai macam jenis pelayanan konseling guna menciptakan siswa yang berperilaku baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Selamat sekali ya. Hari ini Ibu lihat pokoknya kalian cerdas sekali. Kayaknya memang udah semangat sekali ikuti kegiatan hari ini ya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Bagus. Anak-anak, sebelum lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Doa susah. Ya. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu. Semuanya hadir ya? Ya, bagus sekali. Itu menandakan anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan layanan ini ya. Anak-anak, hari ini ya Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya dengan topik kebiasaan membaca ya. Jadi membangun kebiasaan membaca. Nah, adapun di sini tujuan dari layanan ini ya. Nah, ini tujuan-tujuannya ya. Ada tujuan umum. Peserta didik mampu membangun kebiasaan membaca. Kemudian ada tujuan khususnya. Ya, yang pertama peserta didik mampu menggali manfaat dari kebiasaan membaca itu. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan tingkat keterampilan membaca dari yang rendah sampai yang tinggi, ke tingkat tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah dalam menumbuhkan kebiasaan membaca. Ya anak-anak ya, jadi itu tujuan-tujuan yang akan atau yang harus anak-anak capai dalam kegiatan ini. Ya. Nah, adapun di sini langkah-langkah yang akan Ibu beritahu dalam kegiatan kita hari ini. Ya, langkah-langkahnya yaitu Ibu nanti setelah tahap awal ini Ibu akan menampilkan satu buah video ya, di mana video itu adalah sebagai pemantik ya diskusi nanti pada saat kalian membentuk kelompok ya. Nanti setelah penayangan video pertama kalian akan membentuk kelompok. Nah, setelah pembentukan kelompok nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam diskusi anak-anak akan mengerjakan LKPD itu. Di sana ada soal-soal yang akan anak-anak diskusikan, ya. Kemudian setelah didiskusikan, nanti Ibu akan tunjuk satu kelompok, satu orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Ya. Setelah presentasi, Ibu berikan kesempatan anak-anak untuk diskusi. Setelah itu ada kesepakatan waktu ya. Jadi dalam layanan ini kita sepakati waktunya 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran yaitu 40 menit. Sudah siap mengikuti kegiatan ini? Ya. Oke, sekarang sebelum lanjut ke inti, Ibu mau memberikan ice breaking. Ya. Di mana ice breakingnya anak-anak perhatikan apa yang Ibu ucapkan. Nama ice breakingnya adalah tunjuk jari. Baiklah, kita mulai ya. Mata, pipi, ya. Baik. Semua ya. Silakan anak-anak ke kelompoknya dulu, ya sebelum Ibu menayangkan video. Anak sudah untuk kelompok ya. Tahukah kalian dalam hal minat baca negara kita ternyata beri
Liza tua dunia, tapi dari belakang. Nah, itu tadi video pemantik kita ya. Gimana? Adakah yang memberikan tanggapan mengenai video apa tadi? Silahkan. Ya, sebutkan nama dulu ya sebelum menjawab ya. Perkenalkan, nama saya Nil Aurelia Rizka Wiliani. Menurut pendapat saya, video yang pertama tadi adalah mengenai minat membaca yang rendah pada orang Indonesia dan juga menyebabkan dari orang Indonesia yang kurang memiliki minat membaca. Ya, bagus sekali ya Nak ya. Itu dia tadi jawabannya, itu mengenai orang Indonesia yang sangat minim sekali minat membacanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang terakhir. Baiklah anak-anak, Ibu beri waktu kalian selama 10 menit untuk mengerjakan FKPD ya. Nanti kalau sudah siap, anak-anak bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya anak-anak ya. Mana? Ada kendala? Enggak ya. Bisa jawab? Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silakan siapa yang mau presentasikan hasilnya yang pertama? Ya, silakan Ivan. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, kenalkan diri dulu ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gadi Panodinata. Seperti yang saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Coba sebutkan manfaat kebiasaan membaca terhadap proses belajar di sekolah. Menurut kelompok kami, manfaat dari kebiasaan membaca terhadap proses belajar di sekolah yaitu 1. Stimulasi otak. Membaca secara rutin dapat menstimulasi kerja otak menjadi lebih baik. 2. Mengurangi stres. Membaca merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban dan stres yang dihadapi. 3. Menambah pengetahuan. Dengan rajin membaca, pengetahuan dan wawasan akan bertambah. 2. Pilihlah keterampilan membaca yang sesuai dengan keadaan siswa sebenarnya dalam membaca. Jelaskan. Keterampilan membaca yang sesuai dengan keadaan kelompok kami dalam membaca adalah keterampilan yang bersifat pemahaman. Karena keterampilan ini berguna agar dapat memahami dan dapat menarik kesimpulan dari apa yang dibaca. Membaca pemahaman dilakukan diantaranya membaca dengan tidak bersuara, bibir tidak bergerak atau komat kamit, dan lain-lain. Ini berguna untuk menyerap informasi yang disampaikan penulis dalam setiap bacaan dengan tepat. 3. Coba sebutkan usaha yang akan dilakukan untuk membangun kebiasaan membaca. 1. Perjelas tujuan membaca. Sebelum memulai, kamu mesti menentukan terlebih dahulu hal apa yang hendak kamu raih lewat kebiasaan baca buku. Dengan begini, kamu bakal punya motivasi yang kuat untuk menjalani kebiasaan baru tersebut. 2. Membaca dengan santai. Jika belum terbiasa, jangan lakukan memaksakan diri untuk melahap habis sebuah buku dalam satu waktu, karena itu akan terasa memberatkan. 3. Luangkan waktu khusus untuk membaca. 4. Menyisipkan kebiasaan membaca buku di antara kebiasaan lama yang kamu miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak. Itu dia presentasi dari kelompok 1, sudah bagus sekali ya. Silahkan bagi anak-anak yang mau bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Edi Fadisya, kelas 7A. Ya. Coba simpulkan pengertian kebiasaan membaca menurut bahasa sendiri. Coba simpulkan pengertian kebiasaan membaca menurut bahasamu sendiri. Gimana anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kebiasaan membaca menurut saya, bahasanya saya sendiri, yaitu aktivitas membaca dapat dikatakan kebiasaan apabila seseorang dengan sendirinya tersang-sang untuk membaca pada situasi dan kondisi seperti waktu, tempat, dan jenis
bacaan dapat terpenuhi. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Oke, itu ya diskusi untuk kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Menayangkan satu buah video lagi ya. Silahkan anak-anak cermati ya. Silahkan anak-anak pahami video ini ya. Yang pertama ada Mark Zuckerberg. Bersama temannya, Mark Zuckerberg mendirikan Facebook pada tahun 2004. Kini Tadi adalah mengenai 7 tokoh dunia yang sukses dengan membaca. Jadi dengan memiliki kebiasaan membaca, jadi 7 tokoh itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya dia sekarang. Ya, dimana kebiasaan membaca itu merupakan suatu kegiatan membaca secara rutin yang melibatkan fisik dan mental untuk memperoleh pesan, instrumen atau pengetahuan yang ingin disampaikan kepada penulis. Ya, paham kira-kira anak-anak? Ibu mau bertanya apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari proses kegiatan kita hari ini? Silakan Ibu beri kesempatan memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Nikoman Sanari. Kebiasaan membaca adalah cara-cara atau teknik-teknik yang menetap yang dilakukan siswa dalam suatu kegiatan membaca secara rutin yang melibatkan fisik dan mental untuk memperoleh pesan, instrumen atau pengetahuan yang ingin disampaikan penulis. Adapun manfaat dari memiliki kebiasaan membaca terhadap proses belajar di sekolah yaitu 1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 2. Bagus untuk meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional. 3. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. 4. Meningkatkan daya ingat. 5. Menambah kosakata baru. 6. Menambah pengetahuan. 7. Membantu menjawab pertanyaan dengan cepat. 8. Memudahkan siswa untuk menangkap materi dari guru. 9. Membuat siswa lebih percaya diri saat berdiskusi dengan teman. 10. Membuat siswa untuk bersikap lebih aktif. Usaha yang dapat dilakukan untuk membangun kebiasaan membaca. Pertama, perjelas tujuan membaca. 2. Membaca dengan santai. 3. Luangkan waktu khusus untuk membaca. 4. Menyisipkan kebiasaan membaca buku di antara kebiasaan lama yang kamu miliki. Jadi Ibu anggap kalian sudah mampu menangkap semua materi yang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu harap tujuan-tujuan yang tadi Ibu sampaikan bisa anak-anak capai ya dalam membangun kebiasaan membaca ya. Ada yang mau memberikan pesan dan harapan ya? Silakan. Saya Nikotul Fidi Aryani. Pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal adalah pesan membaca dapat menentukan kualitas seseorang, bahkan kualitas bangsa. Sebab dalam membaca kita dapat mengantarkan anak-anak individu yang mencerahkan. Pesan, selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini, saya merasa sangat bermanfaat sekali karena saya dapat mengimplementasi kebiasaan membaca yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Pesan dan kesan yang selama mengikuti kegiatan hari ini, Ibu harap anak-anak mampu merealisasikan kebiasaan membaca ini di kehidupan sehari-hari ya. Untuk berikutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi dan proses dan hasil layanan ya, dimana nanti Ibu akan berikan lewat WA group ya. Ibu berikan linknya nanti pada lewat WA group kalian. Silakan anak-anak isi itu ya. Mungkin nanti sebentar dikirimkan, nanti bisa anak-anak kirimkan ya. Sudah paham anak-anak? Sudah jelas? Anak-anak sudah mampu untuk menggali manfaat dari kebiasaan membaca? Ibu harap kalian sudah paham. Hari ini Ibu cukupkan sampai di sini karena tadi kita awali dengan doa. Marilah kita hari ini tutup juga dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Baiklah, Ibu tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi, 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 Om. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Sekarang Ibu tinggalkan kelas ini. Silakan lanjutkan ke pelajaran berikutnya.
Setelah